Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang, Bunda. Terima kasih atas waktunya hari ini, menyempatkan waktu buat saya dalam diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Putri Kartini, studi AUD dari TK Negeri 1 Suratape, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Baiklah Bunda, sebelum kita mulai penyebaran pemahaman tentang budaya positif, kita tepuk semangat dulu, ya, biar lebih semangat, biar lebih bergairah, walaupun kita orang 40, ya. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat lagi. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha se, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Terima kasih. Oke, baiklah Bunda, tentu kita ini sebenarnya sudah sering yang namanya mendengarkan yang namanya budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Kalau menurut Bunda sekalian, apa yang terbayang dari budaya positif itu? Budaya positif, Ya, kebiasaan yang baik. kebiasaan yang baik. Oke. Yang lain? Yang positif yang baik-baik. Yang positif yang baik-baik, ya. Yang positif yang baik-baik. Ada lagi tidak? Biasanya apa yang terpikir dari budaya positif itu? Ya, pastinya kalau positif itu yang baik-baik. Baiklah Bunda, budaya positif itu budaya yang sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah tanpa kita sadari. Nah, di sini lihat slide yang kedua. Di situ ada konsep inti dari budaya positif. Ada 8, yaitu yang satu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama yaitu tentang paradigma. Paradigma itu adalah cara berpikir. Nah, di situ pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu Bunda sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, serta yang keenam kreatif. Nah, tentang paradigma tadi itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi ada berhubungannya. Kita sebagai guru itu selalu ada di situ ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi kalau misalnya budaya di ini kita itu sebenarnya guru pembelajaran kita dulu itu murid itu berpusat kepada guru. Kalau sekarang ya pembelajarannya harus berpusat kepada anak. Jadi di situ ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuat karakter. Yang keempat bahwa orang dewasa berhak
Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menghadapi anak itu, karena kita itu secara tidak langsung adalah memaksakan apa yang telah kita utarakan. Misalnya kalau kita menasihati anak itu secara tidak langsung kita mendiktenya, atau dalam pembelajaran harus mengikuti gaya belajar kita, bukan kita melihat atau mengikuti gaya belajar mereka. Nah, itu adalah paradigma yang masih, konsepsi itu masih simpang siur. Nah, di sini ada yang dapat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di situ ada stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Kalau stimulus respon tentang dunia yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrol tentang dunia itu realisme kita berbeda. Sampai semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol yang satunya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa. Nah, jadi kita berusaha, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Misalnya saya berpendapat seperti ini, Bunda Ani harus sama dengan saya. Mungkin pandangan Bunda Ani atau Bunda Yu atau Bunda Emi itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi kalau yang sudah di budaya positif ini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi budaya positif itu dia ini sudah dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi kalau misalnya anak berkelahi, kita jangan langsung ngejudge anak tersebut nakal, anak tersebut punya sifat yang keras. Nah, jadi kita harus lihat, harus dekati dulu pendekatan bagaimana apa yang sebenarnya terjadi. Jangan kalau kita melihat casing bibirnya merah, merona, itu habis dari panggung ya, seperti Bunda Yuli ya. Jadi kita tidak bisa melihat orang itu dari casingnya. Nah, jadi kita tidak bisa melihat satu masalah itu dari satu sudut pandang yang benar. Jadi kita harus melihat dari sisi-sisi yang lainnya. Oke. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, saya tidak bisa mengatakan saya ini baik. Saya bisa saya baik, saya rajin, cantik. Bunda yang lain mungkin ya saya menyebalkan. Nah, itu sudut pandang orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita siapa? Diri kita dulu. Nah, kalau orang lain itu hanya bisa menilai. Jadi kita menilai atau mengontrol diri kita sendiri dulu. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi pokoknya sesuatu itu kita tidak bisa menilai seseorang atau kita bisa mengontrol perilaku orang lain, ya. Jadi kita tidak bisa merubah orang lain itu menjadi lebih baik kalau orang lain itu tidak bisa mengubahnya sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, jadi stimulus responnya itu berbeda-beda, tidak akan sama. Kalau kita berpikirnya menang kalah, harusnya kita berpikir menang-menang. Nah, jadi pikiran kita itu positif. Oke. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplinah yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan
memberikan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu kita bisa memotivasi seseorang itu dari dalam dirinya, menumbuhkan kepercayaan dirinya, bukan menjatuhkan. Dengan kata lain, kalau kita menasehati anak-anak itu berarti kita tidak boleh menjudge-nya langsung. Kalau kebiasaan kita, saya saja menyadari, jangankan anak orang lain, anak saya saja sendiri, saya sering mengejasnya kalau dia tidak menurut dengan saya. Bukannya kita memberikan yang positif, memotivasinya, tapi kita sering menjatuhkan. Secara tidak langsung sudah kita lakukan gitu. Jadi ini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama atau lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang dia Islam, dia Kristen, dia Buddha, atau dia dari suku Baduy, dari suku Jawa, suku Sumatera, atau suku yang lainnya. Jadi semuanya sama. Nilai-nilai kebajikan itu dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi sekarang kita sudah kurikulum merdeka. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ibu Primaries atau program PFP toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Jadi keterampilan hidup itu atau life skill itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah itu nilai-nilai kebajikan ini itu dapat kita terapkan di kehidupan kita atau di pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa yang kita inginkan, bagaimana caranya kita untuk mendapatkannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi itu merupakan ada dasar kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu adalah rasa kita yang dari dalam. Rasa diterima anak-anak itu sebenarnya ada yang kita lihat pola tingkah mereka, ada yang tidak bisa diam. Nah, tidak bisa diam di situ kalau kita amati, kita tidak bisa mengatakan dia ini hiperaktif atau apa. Nah, jadi di situ kita akan lihat apakah kebutuhan kasih sayangnya di rumah itu sudah terpenuhi atau belum. Atau misalnya dia itu ingin rasa diterima di lingkungan belajar kita. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan ini seperti anak-anak itu kalau tiba-tiba dia memukul temannya, nah atau dia merasa lebih hebat, nah itu
namanya penguasaan. Dia ingin diakui, diakui lebih. Nah, ya lebih ya, lebih dari temannya yang lain. Atau tiba-tiba dia, Bunda, saya ingin memimpin. Nah, itu dan secara tidak langsung dia ingin mengatakan, saya ingin saya ingin diakui, nah, bahwa keberadaannya atau didengar. Kalau misalnya anak-anak itu kebutuhan dari kasih sayang dan rasa diterima atau di keluarga atau di studi, dia akan mencari perhatian di tempat lain. Iya Bunda Emma, atau Bunda Yuli? Iya. Oke. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini yaitu terdiri mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu biasanya kalau dalam belajar dia itu mau mengerjakan sesuatu tapi tidak harus mengikuti aturan dari kita. Misalnya dia mau menulis, ya terserah dia mau menulis, mau di bawah, mau guling, mau apa. Nah itu dia ingin kebebasannya seperti itu. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah itu seperti kita. Kalau misalnya kita berkumpul, nah itu kita biasanya bercanda, bersenang-senang, humor, itu namanya kebutuhan kesenangan. Atau misalnya kita itu euforia, belanja atau apa, itu bisa juga. Kalau anak-anak itu biasanya menunjukkan dengan mereka datang bahagia, pulang juga bahagia, berarti kesenangannya itu terpenuhi. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. Yang mampu siapa? Diri kita sendiri membangkitkannya. Kalau orang lain bisa membangkitkannya juga, tapi lebih baik itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dari luar, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau motivasi intrinsik dari dalam itu motivasi yang kita bangkitkan dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu dari luar, misalnya saya melakukan sesuatu itu untuk diakui, untuk dilihat, oh dia pintar, oh dia mampu. Nah itu motivasi dari luar, biasanya itu mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Misalnya kalau anak-anak itu motivasi ekstrim, kalau anak-anak itu gini, pada saat dia melakukan sesuatu itu biasanya untuk, kalau kita, ayo anak-anak siapa yang bisa, nanti Bunda kasih permen 1. Nah biasanya mereka mau melakukan itu, tadinya tidak mau melakukan, terus melakukan. Nah itu adanya motivasi ekstrinsik. Kalau kita misalnya memberikan pertanyaan, mereka menjawab, mampu menjawab tanpa kita memberi embel-embel hadiah, nah itu biasanya itu motivasi yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Nah jadi itu bedanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah itu tidak terencana. Kalau hukuman itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Ini nanti berhubungannya ke keyakinan kelas. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu biasanya terjadi tiba-tiba, tidak direncanakan. Misalnya kita melihat anak itu memukul temannya, nah refleks kita itu langsung memberikan hukuman tanpa lagi tadi adanya tidak lagi menanyakan apa yang terjadi. Biasanya itu langsung spontan. Nah hukuman ini bersifat satu arah, tidak melibatkan orang lain. Biasanya hukumannya secara fisik dan psikis. Kalau secara fisik biasanya hukuman itu
ya dipukul, ya lari di tempat atau angkat kaki kalau untuk anak-anak itu, atau apa lagi misalnya menulis saya anak baik itu 1 lembar, biasanya ada hukuman seperti itu. Sedangkan psikis itu biasanya dari kata-kata, kamu nakal, kamu bengel, nah itu dan sebagainya, itu biasanya katakan secara tidak langsung itu kita pernah melakukannya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru lebih memonitor murid. Nah, jadi konsekuensi itu misalnya kalau datang terlambat, konsekuensinya apa? Yang sudah dibuat tadi. Kalau datang terlambat, bersihkan WC. Nah, itu sudah konsekuensi. Jadi itu murid biasanya tidak akan menolak lagi karena sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Nah, sedangkan sikap guru itu selalu memonitor murid. Nah, jadi apapun yang dilakukan, guru itu selalu memonitor, mau dia baik, mau dia salah, gitu. Oke, yang ketiga restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu nanti ada di akhir, itu namanya segitiga restitusi. Itu biasanya kita melakukan itu pertama kita itu harus tanyakan dulu kesalahannya. Jadi tidak langsung memberikan hukuman. Biasanya kita ajak duduk anak dulu, mengkondisikan, menciptakan kondisi yang nyaman agar nantinya mereka mau berbicara. Terus ada kolaboratif, mengajak murid untuk mencari solusi. Jadi kalau dia sudah mengakui kesalahannya, tadi kakak tadi membuang sampah di mana? Oh iya bunda, aku lupa. Nah, jadi kalau dia sudah mengaku, kita akan memberikan pertanyaan lagi untuk mencarikan solusi. Jadi apa kedepannya yang akan dilakukan? Oh iya bunda, saya janji tidak akan membuang sampah lagi, atau iya bunda saya janji tidak akan mengganggu teman-teman saya lagi, atau tidak ngatoi ya, tidak pemberian gitu namanya ya, pokoknya ngapli kawannya lah ya. Nah, jadi itu, jadi restitusi ini yang harus diterapkan di kelas atau di sekolah. 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada berapa nih? Ada 5. Itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera, misalnya. Hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, atau ini pembuat rasa bersalah, hukuman itunya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, itu kalimat-kalimat yang kalau penghukum misalnya, selain ini, yang lain misalnya kalau di TK memukul temannya, harus apa misalnya? Ayo kamu berdiri di depan. Nah, itu berdiri di depan, angkat 1 kaki. Nah, itu sebagai hukuman. Nah, kalau dia mau bersalah, berapa kali kamu membuat ibu kecewa? Kamu selalu sering melakukan. Nah, itu namanya membuat rasa bersalah. Jadi dia itu merasa dalam dirinya, saya melakukan itu, ya Allah, saya membuat guru saya itu jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ini teman, nah contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu contoh kalimatnya. Jadi kalau misalnya dia sebagai teman, proses kontrolnya itu ini murid dan saya guru, saya akan mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, kamu sering sekali terlambat sekolah. Nah, itu sebagai posisinya sebagai teman. Nah, yang ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ini contoh kalimatnya ya. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu kembali atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi dia harus istilahnya harus melakukan apa yang
guru mau. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di sini dari kelima ini mana yang yang untuk diterapkan di sekolah? Yang manajer. Nah, jadi kita itu posisinya sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu kita tidak menghukum langsung, tidak membuat rasa bersalah kepada anak-anak kita, bahwa kita dekati dulu, buat posisi dia nyaman dengan kita, ajak ngobrol dulu. Nah, dari saat itu nanti kita akan masuk pertanyaan itu, apa tadi abang ngapain gitu, apa yang abang lakukan tadi bunda lihat loh, oh iya bunda, pasti mereka ada alasannya. Tapi kalau kita langsung menghukum, oh kamu ini, nah biasanya itu mereka tidak akan mengakui kesalahannya, langsung tertekan kan, sudah dia tidak mau mengakui kesalahan. Tapi kalau sebagai manajer, untuk memperbaiki kesalahanmu bagaimana? Nah, jadi kita untuk kepada anak-anak itu untuk yang namanya bernalar kritis. Nah, jadi mereka mencari solusi sendiri untuk kesalahan yang telah dilakukan. Nah, sekarang ini posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ayo, apa itu posisinya? Rasa bersalah. Apa? Ya, apa itu posisi kontrolnya? Namanya saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, inilah membuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrolnya itu membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi menimbulkan dari dalam diri anak itu bahwa dia itu yang salah, bahwa apa yang terjadi itu semuanya bersumber dari dirinya. Jadi guru itu membangkitkan kata-kata yang seperti itu. Nah, itu contoh kalimatnya. Kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Apa? Bunda Ani? Masalahmu. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kan sudah ngajak anak ngobrol ya. Manajer apa? Pemantau. Ya. Nah, jadi sebagai guru itu kita memang harus jadi pemantau juga. Lewat ya. Nah, ini apa nih? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sudah ketebak ya. Jadi kalau posisi manajer itu sebenarnya posisi yang enak. Nah, jadi tidak kasar, tidak langsung menjas, tapi kita mengajak berpikir anak-anak itu untuk menyelesaikan masalah yang dibuatnya atau masalah yang terjadi. Iya, sudah mengerti berarti ya, sudah paham ya. Oke, coba kita lihat di bawahnya. Nah, kalau ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Ya, itu teman. Jadi kalau biasanya ini kalau di TK posisi teman itu masih diperlukan atau tidak? Perlu Sekali, ya, sangat diperlukan.
remaja atau yang lebih remaja lagi di atasnya itu posisi kontrol teman ini kalau dilakukan terus menerus itu tidak baik juga kan, karena mereka itu karena tidak melihat tempat lagi itu posisinya apa, dia guru. Kalau guru walaupun guru kan tidak seenaknya ya, tidak seperti, bukan teman seperti kita ini misalnya. Ya kita harus membedakan juga. Nah kalau ini ya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah itu hukuman, jadi menjas langsung tanpa kita tidak. Nah jadi dari 5 posisi kontrol tadi, berarti kalau di TK yang mana yang kita butuhkan? Ya, manajer dengan, kalau saya manajer dengan teman. Kenapa kita membutuhkan posisi kontrol teman dan sebagai manajer? Ya karena itu tadi yang bisa menumbuhkan budaya baik, budaya positif tadi kan. Iya. Jadi kalau sebagai teman, kalau di anak-anak usia dini itu yang diperlukan. Nah, kita kan tidak langsung ngajak ngobrol itu, kita kan ayo sayang sini kita ngobrol dulu seperti itu kan. Kita memposisikan diri kita seperti mereka. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai guru, otomatis mereka akan takut. Tapi kalau kita posisikan sebagai teman seperti ibu mereka, pasti mereka akan nyaman. Nah, baru posisi manajer tadi bisa kita lakukan atau kita terapkan. Oke, sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Kalau peraturan kelas, otomatis anak-anaknya tertekan dengan peraturan itu. Ya. Terus? Keyakinan kelas itu, apalagi kalau dibuat bersama anak itu lebih efektif. Iya, benar. Jadi kalau mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Peraturan itu biasanya sudah ada dari zaman dulu, atau sudah ada yang dibuat di sekolah itu dipakai lagi. Nah itu peraturan, dan itu tidak melibatkan anak-anak dan juga warga sekolah. Misalnya keyakinan sekolah itu dibuat guru datang tepat waktu, guru datang dan pulang tepat waktu. Nah, guru setiap hari ini memakai baju ini. Itu peraturan yang sudah dibuat. Kalau guru tidak datang 1 hari, gajinya dipotong. Nah, biasanya itu seperti itu. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita duduk bersama, atau keyakinan sekolah, kita melibatkan guru-guru atau melibatkan anak murid atau warga sekolah itu duduk bersama membuatnya. Misalnya apa? Kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu beda lagi dengan kesepakatan. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu sudah kalimatnya sudah positif. Nah, jadi keyakinan kelas itu biasanya tidak banyak, hanya dibuat 4 atau 5 biar mudah diingat. Misalnya datang sekolah tepat waktu, sayangi temanmu, cintai kebersihan. Nah itu namanya keyakinan kelas. Kalau misalnya peraturan, itu dari peraturan dulu. Peraturan itu sudah ada, dirubah menjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Nah kalau sekarang mengapa harus keyakinan kelas? Nah itulah untuk menimbulkan atau membuat anak-anak itu namanya budaya positif. Nah itu kenapa harus keyakinan kelas. Nah pembentukan keyakinan kelas, nah itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh dalam bentuk negatif. Nah jadi misalnya datang terlambat dihukum memungut sampah.
sudah peraturan, itu sudah punya konsekuensi. Itu bukan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya biar mereka mencintai biar tidak buang sampah sembarangan. Jadi di situ dibuat kalimat cintailah kebersihan karena sebagian dari iman, seperti itu. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau ada 10 peraturan, kita susah akan mengingatkannya. Jadi kalau 5 atau 6 atau 4 saja mereka pasti ingat. Kalau misalnya mereka buat kesalahan, dari tadi kita sudah dalam posisi manajer tadi, kita akan bicara seperti ini. Sudah masuk, kita menanyakan kesalahannya tadi. Nah, nanti akan kita bertanya, kakak ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat kemarin bahwa tidak boleh apa? Oh iya bunda, tidak boleh apa coba? Bukan tidak boleh apa isi keyakinan kelas kita? Tidak apa? Datang sekolah tepat waktu. Nah, ini kakak terlambat, kenapa? Nah, nanti kita bisa di situ alasannya apa. Terus nanti misalnya dia membuang sampah sembarangan. Ayo ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Cintailah kebersihan karena sebagian dari iman. Nah, jadi seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kalau misalnya kondisi sekolah kita tidak sama dengan kondisi sekolah orang lain. Jadi orang lain itu kalau keyakinan kelasnya bagus ya, kita boleh mengadopsinya, ATM itu boleh. Tapi apakah nanti bisa diterapkan di sekolah kita? Kita harus lihat dulu kondisi sekolah kita seperti apa, lingkungan sekolah kita seperti apa. Jadi kalau misalnya di sana bisa menanam ubi emas, nah, apakah tempat kita ini bisa diterapkan? Atau di sana misalnya upacara setiap hari Senin, nah, apakah bisa di sekolah kita? Bisa, cuma kita lihat kondisinya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi membuat keyakinan kelas itu tidak sendirian, tidak hanya kepala sekolah sendirian atau wali kelasnya sendirian, muridnya tidak dilibatkan. Nah, itu bukan namanya budaya positif keyakinan kelas, tapi itu adalah peraturan atau kesepakatan. Kalau kesepakatan itu biasanya itu ada konsekuensinya. Nah, kalau keyakinan kelas ini sudah budaya positif atau kalimatnya positif. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Kemarin Bunda sudah lihat saya syuting sana syuting sini, ya. Itu saya membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tindakannya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, itu tidak harus langsung dijudge atau mendapatkan hukuman. Nah, tapi kita harus menstabilkan identitas ini. Begini, kalau misalnya anak-anak itu memukul temannya, kita tidak tadi kabang ya memukul si A ya, ini. Nah, tidak seperti itu rupanya. Saya juga baru belajar dari sini lah. Jadi rupanya kita itu ngajak ngobrol dulu. Nah, sudah dia nyaman, sudah dia istilah tadi tidak emosian lagi. Nah, jadi kita barulah validasi tindakan yang salah. Menanyakan. Sudah itu validasi tindakan yang salah. Oh, yang abang lakukan tadi salah. Yang abang lakukan tadi tidak diperbolehkan, apalagi memukul teman. Nah, dari situ mereka akan berpikir kritis. Oh iya
menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di situ kalimatnya itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi kalau diulangi secara terus-menerus kurang ajar. Ya, jadi berbuat salah itu wajar. Jadi kalau kita menjadi berbuat salah, oh nggak apa-apa bang, Bunda dulu juga pernah mukul teman. Nah, tapi itu tidak dibenarkan. Kita tanya dulu alasannya apa. Nah, tidak ada manusia sempurna. Terus ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Itu kalimat-kalimat yang bisa kita pakai pada saat kita mau menstabilkan identitas atau tidak langsung menjas anak tersebut. Ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya dia masih membela diri kan? Tapi aku tidak salah bunda. Aku ini dia yang nggak ya. Iya nggak apa-apa. Kamu berhak seperti itu. Kamu membela diri kamu sendiri. Nah, baru kita masukkan kalimat yang positif yang lain. Tapi alangkah baiknya kita tidak menuruti emosi. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi kalimat yang dipakai itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah menstabilkan identitas tadi, nah kita masukkan kalimat yang ini. Oh, itu kamu ini apa? Pasti punya alasan kan? Kenapa kamu memukul si A misalnya? Iya bunda, ini. Nah, itu alasannya. Nah, bisa juga kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, atau kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buat misalnya dia masih mempertahankan egonya. Karena dia gangguin ini. Nah, kita bisa kalimat itu bisa dipakai. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi misalnya mainannya direbut. Nah, dia pukul-pukulan. Nah, itu kita bisa pakai kalimat itu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, jadi setelah menstabilkan identitas tadi, kemudian kita itu melakukan apa tadi yang kedua? Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah ya. Jadi kalau sudah menstabilkan, sudah validasi tindakan yang salah, baru kita masukkan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama tadi. Biasanya anak-anak itu lupa memang, tapi kalau itu kita pakai kalimat pemantik. Kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, yang kita buat kemarin sama-sama rame-rame, apa masih ingat nggak? Oh iya bunda, sayangi teman, ya cintailah kebersihan karena sebagian dari iman. Jadi kalimat-kalimatnya seperti itu. Terus itu bisa juga nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, setiap apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi itu bisa dimasukkan pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Nah, jadi bunda itu tadi ada contoh penerapan segitiga restitusi. Sama download ini. Ya, katanya video ini saya pakai PDF jadi tidak bisa diputar. Nah, jadi itu tadi adalah budaya positif. Ada berapa komponen tadi? Ada 8 komponen. Ya, dari konsep inti dari budaya positif. Jadi bunda budaya positif ini memang sudah diterapkan di sekolah dan harus diterapkan. Tadi ada posisi kontrol guru juga, ada nilai-nilai kebajikan, ada perubahan paradigma belajar, perubahan dasar perubahan cara berpikir kita bahwa setiap kesalahan itu bukan untuk
celah atau sebuah kesalahan itu bukan murni sebuah kesalahan, tapi kita harus mencari tahu latar belakangnya dulu. Jangan lupa jangan pernah melihat orang dari luarnya atau dari casingnya. Belum tentu juga lihat saya kayak katanya lembut di luar, tapi belum tentu di dalamnya. Atau misalnya orang itu sekarang kan banyak kan kejadian kan orang kalau di TV itu tiba-tiba seorang ibu membunuh. Nah itu kan kalau orang melihat kan, oh tidak mungkin, ya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri seseorang itu. Jadi sekarang keyakinan kelas itu harus ada di setiap sekolah. Nah jadi kapan membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, bukan sendirian atau saya sendiri buat. Nah itu namanya sudah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya sudah positif. Buatlah keyakinan kelas itu 5 saja atau 4 atau 6. Kalau kita TK sedikit saja lah, jangan banyak-banyak karena tidak akan diingat anak. Tapi kalau sedikit, setiap hari diingatkan pasti ingat. Terus segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya ada, karena saya begini, kalau saya dapat ilmu ini saja, kemarin saya bertanya juga, apakah bisa posisi sebagai manajer itu untuk selalu diterapkan di TK, sedangkan posisi teman, kalau saya berpikirnya saya tidak bisa hanya mengandalkan yang namanya posisi manajer. Nah, tapi saya juga menggunakan posisi sebagai teman, jadi menempatkan diri saya di situ sebagai ibu atau menempatkan diri saya sebagai teman mereka. Nah, jadi dari situ posisi manajer kita bisa masuk. Nah, jadi itulah yang namanya budaya positif yang saya pelajari dan saya diseminasikan atau saya paparkan kepada Bunda. Ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya atau mau ada yang didiskusikan? Bagaimana Bunda? Tidak ada? Cukup? Penjelasannya sudah sangat lengkap dan Oke, terima kasih. Ini penerapan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapat, saya imbaskan kepada Bunda untuk diterapkan. Semoga nanti kedepannya kita dapat menerapkan di kelas dan di sekolah dengan baik. Terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan diri mendampingi saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, tugas dari CGP Angkatan 11. Ini budaya positif ini termasuk di modul 1.4. Semoga bisa jadi pembelajaran sebagai pengetahuan. Saya ucapkan lagi terima kasih waktunya, kesempatannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah cukup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Oke, hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Nah, kenapa harus buat keyakinan kelas? Supaya kelasnya tertib, supaya kelasnya nyaman, tidak teriak-teriak, tidak benar-benar Kevin. Nah ya, apa isi keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya itu yang bagus-bagus. Kalau sekolah kita harus datang tepat waktu, harus saling sayang dengan teman, sayangi teman. Terus itu apa lagi? Intinya apa? Oh, sayangi nenek, jadi harus sayang semua teman. Boleh nggak? Boleh nggak kita
Sudah belum? Inca sudah? Udah. Nah, taruh situ. Demar aku naik di bak kan. Gak boleh. Larangan. Hah? Di situ kate banyak sudah. Tidak apa-apa, tidak hilang itu, hilang dewe. Nah, udah menjadilah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Arma, merupakan guru TK Negeri 1 Suwatape di Kabupaten Banyuasin. Saya merupakan teman sejawat dari Bunda Titin Kartini yang saat ini merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Nah, pada hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 16 Agustus 2024, Bunda Titin sudah mempresentasikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, setelah mendengarkan presentasi tersebut, kami berkesimpulan bahwa budaya positif itu perlu diciptakan di sekolah kita masing-masing. Nah, sebagai seorang guru yang profesional, ya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menggunakan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, ya, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, rekonstruksi keyakinan atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari motivasi eksternal ataupun ekstrinsik. Nah, keyakinan kelas itu salah satu langkah, ya, untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Keyakinan kelas itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas karena adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Adapun tahap dalam segitiga restitusi yaitu meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses.